Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada sore hari ini Allah berikan kita nikmat yang luar biasa, yakni nikmat umur panjang yang oleh Allah berikan kekuatan kita iman dan Islam. Termasuk Allah juga berikan pada kita semuanya semangat kita senantiasa mempraktekkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Salat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersalawat bukan hanya sekedar kita untuk mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, tetapi bagaimana dengan bersalawat kita senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di surah Al-Mulk ya. Kemarin yang sudah kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca setiap malam untuk menguatkan pada diri kita yang hidup kadang di atas, kadang di bawah. Hidup kadang sukses, kadang gagal. Hidup kadang rencananya terrealisasi, kadang rencana tidak bisa terwujud. Oleh karena itulah mensikapi sikap-sikap seperti itu kita harus menguatkan diri kita. Tabarak, Allah itu maha suci. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak pernah lepas dari alladzi biyadihil mulk. Semuanya itu sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi semuanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sampaikan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci yang semuanya ada di ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha kuasa. Karena Allah maha kuasa itulah sehingga hidup kita ini kita diperintahkan oleh Allah yang Allah sampaikan di ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta. Allah menciptakan kita semuanya ini sekarang kita hidup, nanti mati, setelah mati nanti akan hidup
hidup lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Lalu istimewanya kita, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua manusia sebagaimana Allah sampaikan yang ada di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Allah sampaikan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah informasikan kepada kita semuanya, wa id akhadha rabbuka, ketika Tuhanmu lagi mengambil apa? Min bani Adam, dari keturunan Adam. Ini kita semuanya keturunan Adam atau bukan? Keturunan Adam kan ya? Nah, berarti ini kita ikut terlibat di sini. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam, ketika Allah itu mengambil sebuah persaksian, begitu dalam tafsirnya, bahwa semua ruh-ruh anak cucu Adam min duhurihim, yakni dari termasuk yang setelah dari Nabi Adam juga ya, dzurriyyatahum, keturunan semuanya. Jadi semuanya dalam tafsiran itu dijelaskan semua ruh sebelum hadir di bumi, sebelum menempel di jasadnya, semuanya sudah dipersaksikan. Bunyi persaksiannya adalah wa ashadahum, dan dia Allah mempersaksikan kepada mereka semuanya ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, atas diri mereka semuanya. Alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian semuanya? Qalu, mereka semuanya mengatakan bala syahidna, betul kami menyaksikan. Menyaksikan apa? Bahwa Allah itu adalah Tuhan kami. Bala syahidna. Kenapa dimunculkan persaksian seperti ini sebelum ruh-ruh kita ini diturunkan ke bumi? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian semuanya nanti pada hari kiamat itu kalian tidak akan lagi bisa berbohong. Inna kunna an hadza ghafilin, ya Allah sungguhnya kami termasuk orang-orang yang lupa. Atau dijawab di ayat yang berikutnya lagi, au taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, atau kalian semuanya akan mengatakan innama asyraka aba'una, bapak-bapak kami yang telah berbuat syirik, kenapa kami diikut-ikutkan? Kan yang berbuat syirik itu bapak kami, gitu ya. Anaknya ikut syirik, anaknya mempunyai anak lagi, begitu saling tuduh menuduh antara anak dengan gitu ya, dengan bapaknya. Kan bapak kami yang telah berbuat kesyirikan. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami adalah generasi sesudahnya. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Nah gitu ya. Jadi apakah kamu akan menghancurkan kita semuanya yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kami yang melakukan perbuatan kesalahan. Nah inilah oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW sampaikan kepada kita semuanya bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua manusia itu pada dasarnya fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap manusia itu adalah fitrah, maka dia akan menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani. Itu adalah yang membawa, mempengaruhi, mengajarinya adalah orang tuanya. Lalu kalau begitu kita semuanya kan KTP-nya Islam. Nah gitu ya. Di Indonesia ini mayoritas
muslim, mayoritas muslim. Ketika kita semuanya mayoritas muslim, kelihatan di antara kita semuanya nggak ada yang Yahudi, nggak ada yang Nasrani. Bukan masalah agamanya yang berubah, tetapi perilakunya, kegiatannya, aktivitasnya yang cenderung kepada Yahudi, kepada Nasrani. Maka disinilah Allah sampaikan di surat Al-Ahqaf, ya, Allah sampaikan di surat Al-Ahqaf, surat yang ke berapa Al-Ahqaf itu ya? 46 ya, surat ke-46. Allah sampaikan pada kita semuanya di sini. Ya. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengatakan, innalladzina qalu. Nah ini ya, innalladzina qalu, sesungguhnya mereka semuanya yang senantiasa mengatakan, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Ya, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah. Mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian beristiqomah. Jadi mengatakan Tuhan kami itu membesarkan Allah, mengakui Allah. Ketika di masjid mengucapkan lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah itu luar biasa, Allah itu Maha Agung, kekuatannya juga luar biasa agungnya. Alhamdulillah, hanya Allah yang layak dipuja, hanya Allah yang layak dipuji. Manusia tidak layak untuk minta pujian, apalagi menyombongkan diri. Subhanallah, Maha Suci Allah. Semuanya ketetapan Allah adalah indah dan baik untuk kita. La ilaha illallah. Ini kan merupakan pengakuan-pengakuan Rabbunallah. Ketika kita semuanya berada di dalam masjid, mampu hati kita mengucapkan itu, lisan kita yang melafadzkannya, tangan kita mungkin dengan menghitung berapa jumlahnya, mampu kita semuanya. Begitu keluar dari masjid, di pasar, di kantor, ternyata sudah berubah. Bisa berubah? Bisa, gampang berubahnya. Oleh karena itu di sini Allah sampaikan kepada kita semuanya diberi modal oleh Allah baik, menjadi orang yang beriman. Nanti berubah iman kita atau tidak, kebaikan kita berubah atau tidak, itulah ujian yang Allah ujikan kepada kita semuanya. Masihkah kita semuanya menjadi orang-orang yang tsumastaqamu? Lalu buktinya kalau kita semuanya mampu istiqomah, betul-betul mengakui Allah sebagai Tuhan kami tadi, maka langsung Allah memberikan hadiah di sini ya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka akan bersedih hati tentang apa saja kejadian. Kenapa? Karena sudah dimantapkan di sebagaimana tadi yang kita baca ya, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah adalah penghuni surga yang kekal di dalamnya. Kembali lagi di sini kita semuanya yang senantiasa mengucapkan qalu rabbunallah tsumastaqamu. Untuk menguatkan di sini maka Allah sampaikan kepada kita semuanya tadi yang ada di dalam surat Al-Mulk tadi ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata, untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kepada kita semuanya, manakah di antara kita semuanya ini yang terbagus dalam menyelesaikan semua permasalahan. Diuji dengan
kondisi ekonomi. Kira-kira cara penyelesaiannya itu dengan cara yang baik atau tidak baik. Diuji dengan anak, cara menyelesaikannya dengan baik atau tidak baik. Diuji dengan apa saja, karena masing-masing semuanya adalah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ujian yang pertama, yaitu berupa perintah, ya, sebagaimana Allah yang sampaikan, perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintahnya cukup simpel, yaitu menyembelih putranya. Usia yang sudah lansia ya, usia berapa tahun? 80-an tahun, tidak punya anak. Begitu berdoa terus 80 tahun baru diberi anak. Begitu diberi anak, Masya Allah, senangnya luar biasa. Laki-laki lagi sebagai penerus nanti, karena banyak manusia yang tidak mau untuk diajak menyembah kepada Allah. Mereka lebih cenderung untuk mengikuti ajaran yang dimiliki oleh para penguasa pada waktu itu. Penguasanya siapa? Namrud ketika itu. Namrud yang menguasai pabrik, Namrud yang menguasai hotel, Namrud yang menguasai pertanian, semuanya dikuasai oleh Namrud. Sedangkan Nabi Ibrahim hanya sebagai seorang dai, sebagai seorang nabi yang hanya dibekal bagaimana bisa mengajarkan nilai keislaman, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang menolaknya, ya, gitu ya, banyak orang yang menolaknya. Buktinya ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud, ketika dibakar itulah akhirnya dia mengatakan, ya Allah, kalau saya mati di atas api Namrud itu, berarti tidak ada lagi orang yang beriman kepada engkau. Nah, gitu ya, padahal sudah berdakwah bertahun-tahun. Nah, ternyata begitu Allah memberikan anak yang namanya Ismail inilah, apa yang terjadi begitu luar biasanya sayangnya, sehingga dia senantiasa berdoa bagaimana nanti nilai ajarannya itu akan dilanjutkan oleh sang anaknya, karena merasa dirinya sudah tua. Sungguh pelajaran yang luar biasa. Oleh karena itu ini merupakan salah satu ujian, ya, perintah Allah, yang perintah itu kadang-kadang tidak masuk akal untuk kita. Tapi apa yang terjadi ketika kita semuanya istiqomah? Apa jawab Allah tadi? Langsung la khaufun. Karena Nabi Ibrahim ketika itu langsung mengerjakannya. Begitu mengerjakannya itulah tiba-tiba dalam sejarah yang menyebutkan bahwa Nabi Ismail digantikan dengan apa? Domba. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi perintah Allah yang begitu berat luar biasa, Allah langsung berikan ganti pada waktu itu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, berupa domba. Oleh karena itu, sejauh mana sih sebenarnya kita ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana Allah sampaikan di sini pula, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ayyutraku, mereka semuanya itu dibiarkan begitu saja, ayyakulu amanna, mereka semuanya mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, mereka semuanya tidak diuji. Kalau ayat ini kita sandingkan dengan Al-A'raf 172, semua manusia mengatakan amanah, betul ya? Tadi kan ketika dipersaksikan tadi, semua manusia itu mengatakan kata-kata amanah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sehingga tidak ada seorang pun yang keluar dari perut ibunya, apakah ibunya itu kafir, ataukah ibunya itu Yahudi, ataukah ibunya Nasrani, ataukah ibunya Majusi, semua bayi yang lahir itu dalam posisi fitrah,
berarti dia telah beriman kepada Allah. Apakah setelah mereka semuanya mengucapkan beriman itu wahum la yuftanun, tidak diuji ketika hidup di dunianya? Maka Allah sampaikan di sini, walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang dari sebelum mereka semuanya. Falaya'lamannallahu alladzina shadaku walaya'lamannal kadhibin. Maka dari itulah Allah menguji kepada kita semuanya, mana di antara mereka semuanya itu yang benar imannya dulu, yang telah mengucapkan apa? Alastu birabbikum. Lah sekarang begitu di dunianya ini, mampukah, masih istiqomahkah dengan ucapan dulu yang mereka semuanya mengatakan alastu birabbikum, dengan dijawab dengan bala syahidna. Nah, oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah ujian dalam kehidupan kita, ya. Ujian dalam kehidupan kita yang senantiasa kita mau jadikan apa ujian-ujian ini. Ujian itu sebenarnya memberatkan atau menyenangkan? Memberatkan atau menyenangkan? Ada mungkin saudara kita atau mungkin kita sendiri gitu ya, begitu sudah selesai kuliah S1 pengen kuliah S2. Berat atau ringan? Loh, kuliah S2 itu berat atau ringan? Berat. Sudah harus ikut ngaji lagi, ikut belajar lagi, nanti ada tugas lagi, dan yang penting bayar juga. Bayar kan ya? Nggak gratis kuliah S2. Bayarnya mahal mana S2 dengan S1? Mahal S2. Begitu setelah selesai diuji lagi. Kon iku lapo soro-soro wis kuliah kok pengen kuliah S2. Nah begitu ya. Yang sudah kuliah S2 juga begitu, pengen kuliah S3 lagi, harus bayar lebih besar lagi. Lalu untuk apa kamu semuanya begitu? Nah gitu ya. Mau hidup gini aja kok harus dipakai repot. Nah, oleh karena itulah di sini tinggal kita cara menanggapi, ya. Bagaimana tanggapan kita semuanya terhadap ujian-ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi yang harus kita yakini bahwa tidak ada kita semuanya yang hidup ini tidak diuji. Ya begitu ya, sebagaimana Allah sampaikan kepada kita semuanya yang sudah kita hafal semuanya ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini Allah sampaikan kepada kita semuanya bahwa dalam tafsir dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia, wa ba'atsu jami'ar rusul illa li ghayatin samiyatin, tidaklah aku juga mengutus, yaitu semua dari para nabi dan rasul, kecuali dengan memang ada tujuan tertentu yang Allah sampaikan. Untuk apa? Yaitu bagaimana memberikan contoh bagaimana sebagai manusia sikapnya ketika di dunia ini. Alam sudah dibuatkan oleh Allah, bumi sudah diratakan oleh Allah, fasilitas makanan minuman sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biar beribadah kepada Allah. Kenapa para rasul dan para nabi ini harus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sifatnya manusia itu nanti kalau tidak diturunkan nabi dan rasul, maaf, seperti dulu orang-orang Indonesia sebelum kedatangan Islam, agamanya apa? Agamanya apa? Animisme dan dinamisme. Yang disembah siapa? Ruh, para ruh. Nah, gitu ya. Yang disembah adalah para ruh.
karena hidup itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan nafsunya, sehingga dia tidak terkontrol. Sehingga yang dipuja-puji karena kita bisa makan adanya beras, berarti beras ini asalnya dia di tanah. Begitu dikasih cuma 1 biji padi, ternyata bisa tumbuh. Begitu tumbuh ternyata muncul berapa? 701 bisa menjadi 700. Akhirnya dipikir sama orang Jawa, kalau begitu ini pasti ada dewa-dewi yang menumbuhkan tanaman ini menjadi banyak, namanya Dewi. Loh, kok kenal semuanya? Iya. Itu pikiran kita mesti begitu. Kalau kita semuanya tidak menyembah kepada Allah, pasti pikiran kita akan menyembah kepada yang lainnya. Nah, ujian kita saat sekarang ini adalah gitu ya. Ujian kita semuanya dipengaruhi oleh lingkungan kita. Makanya Rasulullah sampaikan tadi, kullu mauludin yuladul fitrah. Pada dasarnya di antara kita semuanya mengatakan kata-kata bala syahidna, Tuhan kami adalah Allah, yang mengembangkan kami adalah Allah, yang menumbuhkan kami adalah Allah, yang berikan fasilitas dalam hidup kami juga Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataan dalam praktek kehidupan kita tidak. Makanya tadi kembali lagi di sini, bagaimana kita mampu untuk ibadah kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ibadah yang sering kita sampaikan adalah ibadah itu akan sempurna apabila ada 3 unsur, ya, ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah zalla, unsur yang kedua adalah khodo'a, unsur yang ketiga adalah to'a. Jadi unsur yang pertama adalah ketika kita merasa diri kita hina, sehingga memunculkan perasaan kita tunduk, khodo'ah. Yang ketiga akan muncul nilai ketaatan, sehingga ibadah kita ini semuanya nanti akan betul-betul dilaksanakan dengan bagus apabila ada 3 unsur ini, ya. Jadi merasa hina enggak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Selama kita belum mampu menundukkan ego kita bahwa kita hidup ini karena diciptakan oleh Allah, difasilitasi oleh Allah, juga dimudahkan oleh Allah. Selama kita semuanya belum merasa itu, maka unsur ibadah ini ibadahnya hanya sekedarnya saja. Makanya Allah sampaikan kepada kita semuanya, afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Dilanjutkan lagi, afara'aytum ma tahrusun. Apakah kalian semuanya tidak berpikir kalian semuanya asalnya dari air mani? Yang berikutnya lagi, afara'aytum ma tahrusun. Apakah kalian semuanya berpikir gak ketika kalian semuanya makan itu dari mana kalian semuanya makan? Afara'aytumul ma'al ladzi tashrabun. Apakah kalian semuanya juga berpikir ketika kalian semuanya bisa minum air, dari mana air ini? Kelihatannya kita punya air kalau kita punya uang. Padahal semuanya itu yang menyiapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Afara'aytumun narul ladzī turun. Apakah kalian semuanya juga berpikir kalian semuanya ada api, gitu ya? Kalau api saat sekarang ini kan karena ada LPG, ada apa lagi? Selain LPG apa lagi? Ada kompor, ada macam-macam kan begitu ya. Jadi sehingga itulah dunia inilah yang kadang-kadang menutupi hati kita, sehingga rasanya untuk beribadah kepada Allah itu merupakan bentuk yang sangat sulit sekali. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana untuk membuka pikiran hati manusia untuk beribadah kepada Allah, tidak langsung, kamu harus sholat, kamu harus mengakui Allah sebagai Tuhan kamu. Tidak. Awal-awalnya diajak untuk apa? Berpikir. Diajak untuk berpikir. Kamu tahu enggak? Gitu ya, diajak berpikir tentang masalah apa? Yaitu berupa bintang. Ketika Anda melihat bintang, dia begitu indah, luar biasa.
berarti dia layak untuk dijadikan sebagai Tuhan kita. Ternyata tiba-tiba muncul yang namanya bulan. Wah, ini ternyata lebih indah lagi, lebih besar lagi. Berarti mempunyai kekuatan yang lebih kuat lagi. Akhirnya ada yang berpikir, kok Tuhan kok pindah-pindah, gimana ini? Berarti bintang gak layak jadikan sebagai Tuhan. Bulan, begitu bulan di pagi hari, siang hari, muncul yang lebih besar lagi, menerangi alam semesta, yaitu namanya matahari. Akhirnya kesimpulannya diajarkan kepada umatnya, tidak layak kalau kita ini menyembah kepada alam yang sama-sama makhluk dengan kita. Jadi kan diajak untuk berpikir, diajak untuk menganalisa, berarti Tuhan adalah yang tidak layak, yang diciptakan dari alam semesta. Oleh karena itu di sini kembali lagi, kalau Tuhan yang kita sembah, ya, kalau Tuhan yang kita sembah, sehingga muncul pikiran di antara kita semuanya. Contoh, kalau ada peraturan itu dibuat oleh, maaf, Fir'aun. Kira-kira peraturan itu lebih mementingkan rakyatnya atau Fir'aunnya? Fir'aun. Pasti kan gitu ya. Ketika Namrud membuat sebuah peraturan dan undang-undang, itu tentunya akan lebih mementingkan kepentingan siapa? Namrud daripada rakyatnya. Demikian pula di sini, kalau Allah membuat aturan kepada manusia, itu menguntungkan Allah untuk menguntungkan manusia. Inilah bedanya. Ya. Jadi ketika kita semuanya sholat, ini yang diuntungkan Allah ini. Nah gitu ya. Ketika kita semuanya puasa, ini yang diuntungkan Allah ini. Tidak. Makanya Allah langsung jawab di sini, ketika Allah itu menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni." Ketika kita sholat, wah, semuanya sholat. Yang sholat banyak, berarti kekuasaan Allah bertambah. Tidak. Ketika semuanya tidak sholat, maka kerajaan Allah akan goyah. Tidak. Sedikit pun tidak bertambah kekuatan Allah. Ketika semua alam ini sujud kepada Allah, kekuatan Allah tidak bertambah. Ketika semuanya sujud pun, kekuatan Allah juga tidak bertambah dan tidak bertambah. Jadi tadi disampaikan oleh Allah, "Ma'uridu minhum birrizqin wa ma'uridu ayyuhimun." Ditafsirkan di sini, "Ma'uridu minhum birrizqin wa ma'uridu ayyuhimun." Aku tidak ingin manusia itu untuk memberikan sesuatu makanan untukku, sebagaimana muncul dulu sering ada namanya sesajen. Orang sesajen itu biasanya ngasih apa? Makanan ya. Saya dulu sempat menyaksikan ya. Di desa itu setelah masa akan panen padi, ya, itu biasanya yang punya sawah itu istilahnya pergi ke sawah sambil membawa makanan, ada ayamnya, ada macam-macam pokoknya gitu ya, dibawa ke sawah untuk di situ. Itu namanya apa? Oh, mete. Ya, mete namanya. Mete. Dia meyakini bahwa mete itu adalah sesajen yang akan diberikan kepada Dewi Sri. Ya, akan diberikan kepada Dewi Sri. Untuk apa? Biar ketika dia kasih makan itu, nanti ketika akan menanam padi akan tumbuh sama seperti ketika panen tadi. Allah tidak demikian. Allah tidak, jangan diumpamakan seperti kalau kalian semuanya berikan sesajen kepada makhluk-makhluk seperti itu. Maka Allah di sini, "Fa'ana ar-razzaq al-mu'ti." Saya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya ini pemberi rezeki, al-mu'ti yang memberi. Wa huwa subhanahu wa ta'ala ghairu muhtajin ilal khalqi.
maka semua apa yang dilakukan oleh makhluk itu tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala biar kerajaannya kokoh, tidak. Bal hum al-fuqara'u ilaihi fi jami'i ahwalihim. Bahkan manusia yang sementara yang seharusnya tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi keadaannya. Oleh karena itu kembali lagi di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, perintah-perintah kita yang lakukan, larangan yang kita tinggalkan, ya, itu semuanya pada dasarnya adalah nanti akan kembali kepada kita masing-masing. Oleh karena itu, kenapa kadang-kadang di antara kita semuanya ketika menjalankan perintah itu malas? Kenapa ketika kita meninggalkan larangan itu kadang juga malas? Maaf, kembali lagi saya contohkan. Seandainya sholat gak sholat podo baik, sholat masuk surga, gak sholat yo masuk surga. Justru milih. Enaknya sholat atau gak sholat? Iya kan? Itu rasanya berarti pada diri kita ada beban. Puasa di bulan Ramadan pas musimnya panas. Pas musimnya panas. Ada informasi, misalkan saja informasinya. Barang siapa yang berpuasa masuk surga. Barang siapa yang juga tidak berpuasa juga masuk surga. Pilih mana? Yes, pilih gak usah monster, foto-foto. Wis terserah Pak. Awakmu kerja ya tak bayar per bulan 5 juta, gak kerja ya tak bayar 5 juta. Pilih kerja atau tidak? Hah? Ya sekarang kerja lah, kok. Kan begitu ya? Ini sifat siapa? Manusia. Sifat manusia begitu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, berarti yang namanya perintah Allah itu beban atau beban yang memberatkan atau meringankan. Hah? Perintah Allah itu berarti beban yang memberatkan atau meringankan? Berat bagi kita. Kenapa? Oleh karena itu Allah sampaikan kepada kita semuanya di sini, fa'ud ma'ataituka wa kum minas syakirin. Maka ambillah, lakukanlah ma'ataituka, apa saja yang aku berikan kepada kamu, termasuk berupa perintah. Wa kun, dan jadilah kalian semuanya minas syakirin, menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, karena Engkau berikan aku oksigen gratis, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, otak bisa berpikir, kaki bisa melangkah. Oleh karena itu ujung rambut sampai ujung kaki ini, ya Allah, aku jadikan terasa syukurku dengan cara sebagaimana apa yang Kau perintahkan, aku jalankan sholat. Kalau seperti itu nanti akan rasanya menjadi lebih ringan. Berbeda dengan tadi, ketika tidak paham siapa sebenarnya Allah, yang tidak paham kepedulian kita, Allah kepada kita begitu luar biasa, kasih sayang Allah kepada kita luar biasa. Maka di dalam tafsir di sini fakut ma'ataituka min amri wa nahyi, maka ambillah atau jadikanlah apa yang aku berikan kepada kamu, baik berupa perintahku maupun laranganku. Wa tamassak bihi, pegang itu, perintahku jalankan, laranganku tinggalkan. Wa amal bihi, kerjakan dia. Setelah itu wa kum minasyakirin, jadikanlah itu semuanya bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu nanti akan kita lakukan dengan ringan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani pada kita semuanya masing-masing, kecuali itu sudah menjadi
kemampuan. Jadi semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita salatnya seberapa. Maka di sini wallahi Rasulullah sampaikan, man dunya fil akhirati, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat. Illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Ini tafsirannya begini. Nih Bapak Ibu pernah pergi ke pinggir pantai? Pernah ya? Ketika ke pinggir pantai ngapain? Hah? Kecek-kecek. Kata Rasulullah, sekali-kali jari-jari kita ini masukkan di air yang ada di pantai, ya gitu ya. Ketika kita masukkan di air pantai ini, kita sambil melihat air yang begitu banyak di lautan ini. Kemudian sama Rasulullah disuruh untuk mengambil jari-jari kita ini. Air yang ikut itu ada berapa liter? Hanya tetesan. Kata Rasulullah, itulah dunia. Ya, itulah dunia. Sementara sisa air yang ada di lautan tersebut, itulah akhirat kelak nanti. Dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur itulah yang nanti nilainya jauh luar biasa. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita semuanya alhaakumut takatsur, akhirnya banyak yang lengah mencari dunia lebih diutamakan daripada mencari akhirat. Oleh karena itu marilah kita jadikan seluruh aktivitas kita agar bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita awali seluruhnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Berarti yakin bahwa apa yang kita lakukan itu karena kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita minum Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku bisa minum ini karena satu, Engkau berikan aku kesehatan. Kalau nggak sehat bisa minum nggak? Nggak bisa. Gitu ya. Aku bisa minum ini karena Engkau berikan aku kesehatan. Engkau masih berikan aku umur panjang. Air ini ternyata juga kasih sayangmu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sungguh luar biasa. Kalau kita mengawali segala sesuatunya, maka apa yang kita lakukan nanti akan bisa bernilai menjadi ibadah. Ya Allah, aku sholat ini bukan tekanan dari Engkau ya Allah, karena merupakan bentuk syukur kepada Engkau. Aku berinfak bersedekah ini bukan tekanan dari Engkau ya Allah, ini karena merupakan bentuk syukur. Ketika kita semuanya kita lakukan dengan syukur seperti itulah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kita syukur atas usia kita yang Allah berikan, maka Allah berikan karunia umur panjang yang barokah. Ketika kita beribadah melalui kita berinfak, bersyukur dengan itu, maka Allah akan tambahkan rezeki untuk kita semuanya. Bersyukur atas segala hal dengan cara menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Inilah ujian yang pertama, yaitu berupa perintah. Semoga semua apa yang kita lakukan perintah selama ini dan menjauhi larangannya betul-betul dicatat karena kita ridho untuk mencari ridho Allah dan tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya umur panjang yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.